Kita sedang mempelajari bagaimana membaca berbagai jenis literatur dalam Alkitab. Dan kita akan mulai dengan berbicara tentang kisah dalam Alkitab. Jadi dalam bentuknya yang paling sederhana, sebuah kisah memiliki tokoh-tokoh yang mengalami serangkaian peristiwa di suatu tempat. Dan cara seorang penulis memilih dan menyusun rangkaian peristiwa tersebut, itulah yang disebut sebagai alur cerita. Alur cerita yang paling dasar dimulai dengan seorang tokoh yang berada di suatu tempat, dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan, menimbulkan masalah yang memicu konflik yang utama, tetapi kemudian dapat ia selesaikan, dan tokoh tersebut akhirnya diubahkan dan menjalani kehidupannya yang baru. Nah, saat kita membaca sebuah kisah, kita perlu memahami setiap adegan dalam hubungannya dengan alur cerita yang lebih luas. Kisah yang sama bisa memiliki arti yang sangat berbeda jika kita tidak memperhatikan di mana kisah ini terjadi dalam alur ceritanya. Hal ini selalu terjadi ketika orang membaca Alkitab. Sungguh? Ya, ambil sebagai contoh kisah tentang Gideon. Ada adegan yang terkenal saat Gideon berusaha memahami apakah Allah akan menolong dia memenangkan pertempuran. Jadi ia meminta tanda dari Allah. Ya, Gideon membentangkan guntingan bulu domba di tanah dan ia meminta tanda agar bulu domba itu dibasahi oleh embun di pagi hari, tetapi tanah di sekitarnya tetap kering, dan Allah melakukannya. Nah, jika kita khusus melihat adegan ini, apa yang menjadi konfliknya? Bagaimana Gideon bisa tahu kalau ia akan berhasil? Dan apa penyelesaiannya? Menguji Allah, meminta pertanda, dan mendapatkan jawabannya. Ya, dan itulah sebabnya banyak orang yang sebenarnya telah membaca kisah ini tetapi tidak bisa menangkap pesannya. Karena mereka tidak memperhatikan alur ceritanya yang lebih luas. Sungguh? Ya, jadi mari kita mulai dari awal supaya kita dapat memahami latar belakangnya. Kisah ini dimulai dengan Gideon dan orang-orang Israel yang hidup dalam ketakutan. Karena mereka ditindas oleh orang-orang Midian yang menyerbu mereka. Ya, mengerti. Lalu ada panggilan untuk bertindak. Allah memerintahkan Gideon untuk mengalahkan orang-orang Midian dan menyelamatkan bangsa Israel. Ya, ini akan menjadi kisah yang menarik. Tetapi kemudian Gideon menjadi sangat ragu. Sehingga ia meminta Allah untuk melakukan tanda ajaib. Agar aku tahu bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dan Allah mengikuti permintaannya. Ia memberinya tanda dengan menyalakan api di atas mezbah. Jadi Gideon sudah meminta tanda. Tapi kisahnya belum selesai. Di adegan berikutnya, Allah menyuruh Gideon untuk merobohkan mezbah dewa lainnya. Tetapi Gideon melakukannya di malam hari karena ia sangat takut. Jadi Gideon itu orang yang peragu dan sedikit pengecut. Kemudian kita tiba pada saat di mana Gideon harus menghadapi orang-orang Midian. Tapi ia masih belum yakin, sehingga ia meminta tanda lainnya, yaitu bulu domba. Ia berkata, "Aku ingin tahu apakah engkau akan menyelamatkan bangsa Israel dengan tanganku." Dan Allah memberinya tanda itu. Namun ia masih belum yakin juga. Bahkan ia meminta satu lagi tanda yang hanya sedikit berbeda dari tanda sebelumnya. Oke, jadi Gideon sudah meminta terlalu banyak tanda. Betul sekali. Dalam konteks yang lebih besar, jelas bahwa konflik dalam alur cerita ini bukanlah bagaimana Gideon dapat memahami kehendak Allah yang sulit untuk dimengerti. Konflik sebenarnya adalah kapan ia akan mulai bertindak dan mempercayai Allah. Oke, jadi apa penyelesaiannya? Mari kita terus membaca. Gideon mengumpulkan pasukan yang besar, 30.000 tentara untuk melawan orang Midian. Namun Allah berkata, "Tidak, terlalu banyak orang." Maka Gideon mengurangi pasukannya hingga 300 orang. Mengapa Allah melakukan demikian? Karena Gideon sudah menguji Allah. Kini giliran Allah yang menguji dia. Ia memerintahkan Gideon untuk mempersenjatai 300 tentara ini dengan sangkakala dan obor. Lalu mereka mengepung orang-orang Midian itu pada malam hari dan membuat suara gaduh di bukit-bukit. Walaupun perintah ini kelihatannya konyol, tetapi Gideon tetap melakukannya. Dan suara gaduh inilah yang membuat orang-orang Midian berteriak ketakutan dan kacau balau. Mereka saling menghancurkan satu sama lain di tengah kegelapan. Sementara Gideon menyaksikannya dengan aman dari atas bukit. Jadi kisah ini tidak menawarkan suatu petunjuk kepada para pembaca untuk bisa memahami kehendak Allah. Tidak. Kisah ini memperlihatkan komitmen Allah dalam memakai umatnya yang lemah dan penuh kekurangan untuk melakukan hal-hal lebih dari yang mereka bisa bayangkan. Oke, jadi adegan pendek seperti Gideon dan bulu domba bersama dengan adegan-adegan lainnya membentuk alur cerita yang lebih luas. Menelusuri konflik dan penyelesaiannya dalam alur cerita akan membantu kita dalam melihat pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, kisah Gideon ditempatkan berdampingan dengan banyak kisah lainnya tentang para pemimpin yang tercela dan seringkali meragukan, yang disebut sebagai hakim-hakim. Dan masing-masing dari kisah ini memiliki alur ceritanya sendiri.
Namun secara keseluruhan, semua kisah ini membentuk satu gerakan dalam kisah Alkitab, yaitu masa hakim-hakim yang memiliki satu kesatuan alur cerita. Dan ada banyak gerakan lainnya dalam kisah Alkitab. Betul sekali, dan semua kisah yang lebih pendek ini, ada ratusan banyaknya, semua masuk ke dalam lingkup gerakannya masing-masing. Dan kemudian gerakan-gerakan ini secara bersama-sama menjadi unsur yang membentuk alur cerita utama dari seluruh kisah Alkitab. Jadi, apapun yang kita baca dalam Alkitab, kita harus memperhatikan berbagai tingkatan dari alur cerita ini supaya kita dapat memahami setiap kisah sesuai latar belakangnya. Betul sekali, Alkitab merupakan karya sastra tingkat tinggi. Jadi semua alur cerita yang lebih kecil ini terus saling melengkapi dan menambah ketegangan. Namun kalau kita mundur sejenak, kita akan bisa melihat bagaimana seluruh kisah ini terangkai dalam satu kesatuan kisah yang membawa kita kepada Yesus.